Hello, welcome back to our learning class. Still with me, Mrs. Monica Simamora. In this video, we will learn about descriptive text, the topic of English for grade 7. Before starting our lesson, let's see our learning goals. The first is writing social function of descriptive text. The second, showing the generic structures of descriptive text. Jadi, pada kesempatan ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu diharapkan mampu menuliskan fungsi sosial dari sebuah teks deskriptif. Kemudian yang kedua, kamu diminta mampu untuk menunjukkan struktur umum dari teks deskriptif. Ready to study? Enjoy your learning! Let's start from the definition. Descriptive text is a text describing an object such as person, animal, thing, place, and etc. Jadi, descriptive text ini merupakan bentuk teks yang berisi gambaran tentang suatu objek. Objek tersebut bisa saja orang, hewan, benda, tempat, ataupun objek lainnya. Next, social function. The social functions of descriptive text is to describe participant particularly. Jadi, fungsi sosial dari sebuah teks deskriptif adalah menggambarkan objek secara khusus. Kita tekankan kata secara khusus. Artinya, objek yang sedang kita deskripsikan adalah satu-satunya. Contoh objek khusus yang dapat kita jadikan deskriptif teks, misalkan Kota Jakarta atau Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Kedua objek ini sifatnya khusus karena hanya ada satu. Next, the generic structures. There are two generic structures of descriptive text. They are identification and description. Bagian identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik yang akan kita gambarkan. Identification ini mencakup pengenalan dari apa yang akan digambarkan supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Selanjutnya, description. Bagian ini berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam objek orang, hewan, benda, atau tempat yang sedang kita jelaskan atau gambarkan. Ciri-cirinya bisa berupa ciri-ciri fisik, habit atau kebiasaan, bisa juga berupa makanan atau keadaan lingkungan. Okay, do you get the point? Now let's see the example. This is a descriptive text of a person. I will read the text for you. Please listen carefully. Mrs. Rose is my mother. Nyonya Rose adalah ibuku. She is a wife house. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. She is the kindest woman I have in this world. Dia adalah perempuan paling baik yang aku miliki di dunia ini. My mother is very beautiful. Ibuku sangat cantik. She has long straight hair. Dia memiliki rambut lurus yang panjang. She also has pointed nose and round eyes. Dia juga memiliki hidung mancung dan mata yang bulat. My mother takes care of us very well. Ibuku merawat kami dengan sangat baik. She always cook our meal and prepares all we need. Dia selalu memasak makanan untuk kami dan menyiapkan semua yang kami butuhkan. I love my mother very much. Aku sangat mencintai ibuku. Okay, now let's see the generic structures of this descriptive text. This text consists of 3 paragraphs.
The first paragraph belongs to identification. Jadi paragraf pertama ini merupakan paragraf identification ya, merupakan paragraf pengantar atau pengenal bahwa teks ini berbicara atau menggambarkan tentang Nyonya Rose. Kemudian paragraf kedua dan ketiga merupakan paragraf descriptions. Paragraf kedua menunjukkan deskripsi atau ciri-ciri fisik, sementara paragraf ketiga menunjukkan deskripsi kebiasaan. Next, the social functions of this text is to describe about the writer's mother, that is Mrs. Rose. Yang menjadi fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menggambarkan tentang ibu si penulis, yakni yang bernama Nyonya Rose. Another example is the descriptive text of animal. I will read for you. Virgo has a rabbit. Its name is Belly. It is white. It has soft fur and long ears. It likes eating carrots. Virgo's rabbit is very cute. This text consists of one paragraph only. Jadi untuk teks deskriptif ini hanya terdiri dari satu paragraf saja. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat-kalimat identification karena merupakan pengenalan dari teks deskriptifnya. Sementara kalimat ketiga, keempat, sampai kalimat terakhir ini merupakan kalimat-kalimat description ya, menjelaskan ciri-ciri fisik dan makanan dari si kelinci. Sementara untuk social function dari teks ini adalah to describe about Virgo's rabbit, menggambarkan tentang kelincinya si Virgo. Okay, I think that's clear enough. And if you have any questions, let's discuss in comment column.